Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam IHMPT minggu pertama di bulan September. Adik-adik, kita akan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah, mari disiapkan Alkitabnya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita mulai ibadah adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersaat teduh. Mari kita menghadap Tuhan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Satukan hati dan pikiran kita bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul Bapa bersama-sama, walaupun kami dibatasi oleh jarak Bapa, tapi kami siap untuk beribadah bersama. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan setiap firman yang akan kami baca dan kami dengar, biarlah apa yang kami renungkan nanti Bapa bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita akan membagi kelas adik-adik. Untuk yang Eka, adik-adik yang SMP akan bersama dengan Kak Tasya, dan adik-adik yang Dwi atau yang SMA akan bersama dengan Kak Amel. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kali ini terkhusus untuk adik-adik di kelas Eka ya. Tadi kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Sebelum Kak Tasya mau sharing tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Tasya mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik kalau misalnya merasa nih membuat satu kesalahan, kira-kira adik-adik langsung mengakui nggak sih kalau memang adik-adik membuat satu kesalahan? Atau kalau misalnya adik-adik berbuat sesuatu yang kurang baik, yang kurang benar terhadap teman atau keluarga adik-adik, apakah adik-adik langsung minta maaf? Nah, jawabannya ada di adik-adik sendiri. Ya. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang seorang rasul yang mungkin adik-adik juga pasti sering dengar. Siapa? Rasul Paulus. Adik-adik, Rasul Paulus ini kalau misalnya adik-adik lihat di ayat yang ke-13, Rasul Paulus ini mengakui ketika dia berbuat satu kesalahan. Ia mengaku bahwa dulunya Rasul Paulus ini adalah seorang penghujat dan penganiaya. Bahkan adik-adik kalau misalnya tadi adik-adik lihat di ayat yang ke-16, Rasul Paulus bilang bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Wah, Rasul Paulus aja berani mengakui ya kesalahannya sendiri. Kalau misalnya kita lihat ke belakang lagi adik-adik di Kisah Para Rasul 9 pada ayat yang pertama, di situ menceritakan pada awal Saulus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, lalu Tuhan menjumpai. Tuhan menegur dan akhirnya ia dibutakan oleh cahaya kemuliaan dan akhirnya pulih setelah didoakan. Nah, peristiwa inilah yang menjadi titik balik dari hidupnya Rasul Paulus pada masa sebelumnya. Dan bisa bayangkan adik-adik ketika seorang penghujat, seorang penganiaya akhirnya berbalik menjadi pemberita Injil, menjadi pengikut Yesus yang setia adik-adik. Nah, kalau misalnya melihat sekilas bagaimana titik balik kehidupan Rasul Paulus ini dari sebelumnya penghujat dan penganiaya, kini menjadi pengikut Kristus, kita boleh lihat bagaimana kasih Tuhan kepada Paulus itu sendiri. Nah, adik-adik, Timotius, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 ini adik-adik adalah surat dari Rasul Paulus untuk Timotius. Timotius ini adalah seorang murid Yesus adik-adik. Jadi kalau misalnya kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3, itu dicatat bagaimana perkenalan awal Paulus dengan Timotius. Jadi singkatnya adik-adik bahwa Paulus ini ingin Timotius menemani Paulus, menyertainya selama perjalanan, selama di kota yang bernama Derbe dan Listra adik-adik. Nah, jadi Rasul Paulus ini meminta Timotius untuk bersama-sama dengan Rasul Paulus menjadi pelaku dan memberitakan firman Tuhan selama perjalanan itu adik-adik.
Nah, kalau kita lihat satu persatu ayat yang sudah kita baca adik-adik, kita lihat bersama-sama pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 itu menjadi ayat pembuka pada perikop ini, diawali dengan rasa syukur. Aku bersyukur kepada Dia. Rasul Paulus mau bilang ia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan perubahan pada hidup Rasul Paulus. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat yang ke-13 seperti kata saya bilang tadi sebelumnya, menjadi ayat yang menunjukkan bagaimana Rasul Paulus jujur terhadap dosa-dosanya di masa lalu. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 adalah ayat yang menyatakan bagaimana Rasul Paulus mengakui bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan Rasul Paulus. Nah, dan di ayat yang ke-16 Rasul Paulus bilang bahwa ia diselamatkan karena Tuhan kasihan sama Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berharap bahwa pertobatan yang ia lakukan itu bukan cuma untuk dirinya sendiri adik-adik, tapi juga boleh dilihat sama orang lain dan dicontoh oleh orang lain itu. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik? Yang pertama adalah Tuhan mau bilang bahwa panggilan untuk melayani adalah sebuah anugerah adik-adik. Ketika kita terpanggil untuk melayani, itu bukan semata-mata hak dan tanggung jawab kita adik-adik. Tapi panggilan untuk melayani harus direspon dengan cara mengucap syukur adik-adik. Kenapa harus mengucap syukur? Karena ketika Tuhan memberi kita sebuah anugerah untuk melayani, maka secara sekaligus juga Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan dan juga kesetiaan. Nah, apakah yang melayani itu hanya bisa Bapak Ibu presbiter? Apakah hanya bisa pendeta? Tidak adik-adik. Kemampuan yang kita punya, kita bisa gunakan untuk melayani Tuhan. Contohnya apa sih adik-adik? Adik-adik bisa melayani untuk bergabung sebagai tim musik, tim operator, multimedia. Itu adalah talenta yang diberikan Tuhan. Dan adik-adik gunakan untuk melayani Tuhan. Jadi kemampuan yang Tuhan berikan untuk adik-adik harus direspon untuk bisa melayani kembali Tuhan yang memberikan anugerah untuk adik-adik. Yang kedua, Kristus telah menyelamatkan orang berdosa. Dia lebih dulu menyelamatkan kita adik-adik. Nah, kesempatan inilah justru yang harus kita gunakan. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 4, di sana Rasul Paulus bilang bahwa ia rasul yang baik seringkali mengaku bagaimana kehidupan di masa lalu. Seperti pertanyaan Kak Tasya di awal tadi, kalau kita ngerasa kita bikin salah, kita langsung mengakui enggak? Kita langsung minta maaf enggak? Nah, itulah yang harus kita renungkan sama-sama adik-adik. Bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan di masa lalu, respon kita adalah mengakui, minta maaf. Untuk apa adik-adik? Untuk bisa minta pembaharuan kembali sama Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengakui kesalahan di diri kita, maka kita tidak akan bisa memperbaharui hidup kita adik-adik. Sebagai penutup, Kak Tasya mau bilang sama adik-adik bahwa dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau lihat bagaimana seorang Rasul Paulus, rasul yang besar, dulunya juga mempunyai masa lalu yang kurang baik adik-adik. Tapi karena Tuhan begitu baik
menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan begitu baik memanggil Rasul Paulus untuk melayani, maka ia boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Katasha yakin Katasha dan adik-adik juga punya kesempatan yang sama seperti Rasul Paulus. Mulailah dari hal-hal yang kecil adik-adik. Mulailah dari lingkup yang kecil. Mulai dari keluar bersama keluarga, bersama teman, ataupun lingkungan sekitar kita. Menjadi pelayan, menjadi garam, dan menjadi terang. Dan tentunya jadilah contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 240, Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Katasha. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Truna Bapa. Kami yakin dan percaya jarak bukanlah menjadi halangan bagi kami semua untuk bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah kami selalu bersyukur dengan segala anugerah dan keselamatan yang datang dari Tuhan saja. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memasuki akhir-akhir tahun 2020 Bapa, kondisi negara kami yang masih belum stabil karena pandemi COVID-19 ini Bapa, biarlah kami selaku masyarakat boleh bahu-membahu bersama-sama Bapa untuk mematuhi seluruh aturan yang ada Bapa, sehingga kami boleh cepat pulih. Kami boleh kembali juga Bapa, adik-adik kami boleh bisa bersekolah kembali. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada Bapa, dari presiden, wakil presiden, para menteri hingga ke tingkat yang di desa-desa Bapa maupun yang di kabupaten. Biarlah Bapa, para pemimpin daerah ini Engkau boleh beri hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak Bapa untuk kepentingan seluruh masyarakat di sini Bapa. Kami mau berdoa Bapa juga untuk para tim medis, baik dokter, perawat, para relawan yang sudah menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID-19 ini Bapa. Engkau berkati mereka Bapa yang sudah rela meluangkan waktunya untuk jauh dari keluarga Bapa, agar mereka bisa membantu menjadi garda terdepan. Engkau berkati mereka, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan mara bahaya Bapa. Biarlah mereka boleh Engkau lingkupi berkat yang luar biasa sehingga pekerjaan mereka boleh menjadi berkat untuk menyembuhkan orang lain Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu terkhusus GPIB Maranatha Denpasar Bapa. Berkatilah gereja ini Bapa dan jemaat-jemaatnya.
dan juga seluruh PHMJ Bapak yang bertugas. Biarlah Engkau boleh pakai kami satu persatu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami juga Bapa. Biarlah seluruh kegiatan yang boleh dalam proses perancangan Bapa ataupun sedang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan Bapa, semuanya yang kami rancang ini hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu melingkupi kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh melihat kedua orang tua kami dalam kondisi sehat dan selamat yang semuanya hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami dalam kerja dan usahanya. Biarlah apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi pergumulan, orang tua kami selalu mengandalkan Tuhan saja dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik klien kami Bapak. Biarlah walaupun mereka harus belajar di rumah dengan segala keterbatasan Bapak, tapi mereka boleh semangat untuk tetap menuntut ilmu sehingga mereka boleh terus belajar dan mereka boleh terus meraih cita-cita mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk janda, duda, fakir miskin, serta anak-anak terlantar. Ampuni kami Bapak, jikalau kami belum menggunakan seluruh berkat yang Tuhan berikan untuk kami salurkan kepada saudara-saudara kami yang belum beruntung seperti kami Bapa. Ampuni kami jikalau kami masih kurang peduli dengan saudara-saudara di sekitar kami Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang boleh lindungi saudara-saudara kami ini Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka boleh Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengutusan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Bahkan kami mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi
anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ajarkan kami Tuhan, agar kami bisa meneladani Kristus yang peduli terhadap sesama kami. Seperti Paulus yang peduli terhadap jemaatnya, karena itu ia mengutus Timotius untuk menggembalakan dan memimpin jemaat di Efesus saat itu. Tuhan, pakailah kami juga Tuhan, anak-anak-Mu, kami sebagai seorang kakak, jadikan kami teladan yang benar bagi adik-adik kami, baik di kelas EK maupun di kelas di PA ya Tuhan. Dan demikian kami juga di rumah, kami bisa menjadi teladan bagi adik-adik kami, bagi saudara-saudara kami yang memerlukan contoh dan teladan dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, beribadah dan memuji nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal tetap di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Biarlah apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita dengar bersama bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.